Pernahkah seorang murid melawan gurunya demi menyelamatkan ajaran yang ia cintai? Apa jadinya jika kesetiaan justru membawanya pada jalan perpecahan? Di awal abad 19, Harjo Utomo hanyalah murid dari Ki Ngabehi Surodiwirjo. Tapi saat ajaran disembunyikan dari rakyat biasa, hatinya gelisah. Ia melihat silat bukan sekadar ilmu bela diri, tapi cara membentuk manusia. Ia keluar dari pusat ajaran, ditinggalkan, bahkan dianggap pengkhianat. Tapi dari tanah Madiun, ia bangun jalan baru. Setia Hati Terate, sebuah gerakan yang lahir bukan untuk mencuri, tapi menyebarkan. Dari seorang murid yang tak mau diam, lahirlah persaudaraan besar. Dari seorang murid untuk jutaan saudara. Bagaimana jika ajaran yang kau cintai justru dibatasi oleh gurumu sendiri? Apakah kesetiaan tetap layak dipertahankan ketika kebenaran terpenjara? Harjo Utomo bukan orang sembarangan murid langsung dari Ki Ngabehi Surodiwirjo. Tapi ketika ia melihat ilmunya hanya diwariskan pada golongan tertentu, hatinya berontak. Ia ingin silat jati jalan hidup, bukan sekadar hak kaum elit. Ia pergi, tak dengan dendam, tapi dengan tekad. Di Madiun, ia mulai mengajar siapapun yang mau belajar. Petani, buruh, pemuda jalanan. Ia bukan lagi murid, ia jati guru. Dari yang tak dianggap, lahir cahaya yang menerangi jutaan saudara. Apa gunanya jati kuat kalau hatimu tak tahu arah? Setia hati bukan tentang menang tapi tentang siapa dirimu saat tak ada yang melihat. Di tengah gelapnya zaman penjajahan, para pendekar dilatih bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk berpikir dan merasa. Mereka diajarkan satu hal, hati yang jujur lebih tajam dari pedang manapun. Dalam kesunyian malam, para murid bersila, memejamkan mata, mencari musuh terbesar. Ego mereka sendiri. Ia bukan sekadar nama perguruan, ia adalah jalan hidup. Karena sebelum kau mengalahkan lawan, kau harus mengalahkan hatimu sendiri. Apa jadinya jika kekuatan justru tumbuh dari sesuatu yang lembut? Terat bukan sekadar bunga. Ia adalah jiwa dari persaudaraan ini. Di kolam yang tenang, Terat tumbuh diam tapi akarnya menghujam ke lumpur paling dalam. Ia tak butuh pujian, tak peduli siapa yang melihat. Tapi saat air bergelombang, ia tetap tegak, indah, meski penuh luka di bawah permukaan. Itulah filosofi yang dipegang Setia Hati Terate. Bukan tentang siapa yang paling keras memukul. Karena silat sejati bukan soal mengalahkan tapi bagaimana berdiri. Saat dunia memaksamu untuk jatuh. Karena seperti Terate, pendekar sejati tumbuh dari dalam bukan dari tampilan luar. Apa arti sebuah sumpah jika nyawamu jati taruhannya? Di Setia Hati, sumpah bukan sekadar kata-kata tapi jalan pulang yang tak bisa dikhianati. Malam itu sunyi. Hanya suara nafas dan jantung sendiri yang terdengar saat tangan diletakkan di dada. Di bawah cahaya redup, satu persatu mereka mengucap sumpah. Bukan pada manusia tapi pada hati mereka sendiri. Bukan untuk menjadi kuat, tapi untuk menjadi manusia yang benar. Bahwa apapun yang terjadi, saudara adalah saudara. Bahwa benar tetap benar, dan salah harus ditinggalkan meski dengan air mata. Sumpah setia hati tak terucap di bibir, tapi tertanam di jiwa. Apa arti persaudaraan? Kalau tak sedarah, tak sekampung, bahkan tak seiman. Tapi di sini, kami saling menjaga. Lebih dari keluarga sendiri. Dulu kami datang dari tempat berbeda, ada yang petani, ada yang mantan preman. Tak ada yang sempurna, tak ada yang suci. Tapi begitu kaki menginjak tanah latihan dan tangan saling, semua perbedaan luruh. Kami berpeluh bersama, jatuh, bangkit. Kadang saling marah tapi tak pernah saling meninggalkan. Karena di Setia Hati Terate, persaudaraan bukan hanya tentang berlatih, tapi hidup bersama, dan kalau perlu, mati bersama. Saat dunia memunggungi, kami tetap berdiri, saling memanggil dengan satu kata yang tak bisa dibeli. Saudaraku. Persaudaraan bukan tentang darah,
tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat kau terjatuh. Kenapa kami selalu memakai hitam? Apa kami sedang berduka atau menyembunyikan sesuatu? Hitam bukan simbol kesedihan, bukan juga tentang menyeramkan. Tapi karena kami belajar untuk menenggelamkan ego, bukan memamerkan diri. Di tengah malam, warna ini menyatu dengan gelap mengajarkan kami untuk tidak silau oleh pujian dan tidak gentar oleh bayangan. Warna hitam menutup segalanya. Siapa kau? Dari mana asalmu? Seberapa tinggi jabatanmu? Yang terlihat hanya gerak, niat, dan kesungguhan. Karena di PSHT, yang diuji bukan penampilan, tapi hati. Kami pakai hitam bukan untuk ditakuti, tapi untuk belajar jati rendah dan kuat dalam diam. Apa jadinya jika setiap gerakanmu sebenarnya adalah doa? Di Setia Hati Terate, silat bukan sekadar jurus tapi cermin jiwa. Setiap langkah maju bukan hanya untuk menyerang tapi untuk mengukur niat. Setiap gerakan bukan karena takut, tapi karena tahu waktu yang tepat untuk tidak melawan. Dalam tiap hentakan tangan, kami diajarkan bukan untuk membenci, tapi untuk melindungi. Gerakan yang terlihat kasar justru lahir dari latihan jiwa yang lembut, yang berlatih bukan hanya otot tapi hati. Karena silat di PSHT bukan sekadar ilmu bela diri, tapi perjalanan menjadi manusia seutuhnya. Silat Setia Hati bukan tentang menang, tapi tentang menang atas diri sendiri. Apa gunanya punya kekuatan kalau hatimu mudah goyah? Di PSHT, kami diajarkan kekuatan bukan di tangan, tapi di hati. Dulu aku kira silat itu soal siapa yang paling cepat, paling keras, paling menang. Tapi di tengah peluh latihan dan diamnya malam, aku sadar. Jurus tak akan berarti kalau hati penuh amarah. Setia hati bukan sekadar nama itu jalan hidup. Setia berarti tetap pada kebenaran, bahkan ketika disakiti. Hati berarti bertarung tanpa membenci. Dan saat kau bisa mengalahkan ego, barulah kau pantas disebut saudara. Setia hati bukan soal kuat melawan orang lain, tapi kuat menahan diri sendiri. Kenapa bunga kami bukan mawar, bukan melati, tapi terateh? Apa yang disimpan bunga tenang itu hingga jeti lambang jiwa kami? Terat tumbuh di tempat paling kotor, lumpur yang hitam dan bau, dan tak pernah membawa lumpur bersamanya. Seperti itu pula kami diajarkan hidup di tengah kekacauan. Tapi ia muncul ke permukaan bersih, putih, tapi tetap jernih dan teguh. Kami tak dilatih untuk jati sombong saat menang, atau marah saat kalah. Kami dilatih untuk tetap tenang. Seperti terat di atas air yang meskipun diterpa angin, tak pernah hilang akar. Karena jiwa kami bukan untuk ditinggikan, tapi untuk meneduhkan.